Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 Ekonomi Teknik. Di pertemuan ke-7 kali ini saya akan membahas terkait dengan metode rate of return. Nah, nanti penggunaan metode rate of return ini akan saya jelaskan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian juga implementasinya apabila kita menerapkan dalam suatu bisnis. Kembali bersama saya lagi, Yusuf. Kita akan belajar bersama untuk mahasiswa logistik industri penerbangan di pertemuan ke-7 ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, lalu kemudian eh, terkait dengan pertemuan ke-7 ini, kita akan ada 3 topik bahasan utama. Lalu kemudian di akhir akan ada diskusi. Di bagian pertama kita akan membahas terkait perhitungan rate of return. Lalu kemudian metode rate of return multiple, lalu kemudian ada juga nanti analisis rate of return meningkat, begitu ya. Lalu kemudian eh, terkait pertemuan ke-7 ini saya akan jelaskan sesuai tahapannya. Yang pertama, tujuan dari mata kuliah kali ini adalah diharapkan nanti mahasiswa logistik industri penerbangan dapat memahami konsep dasar dari rate of return. Lalu kemudian dapat melakukan perhitungan rate of return dan juga dapat menggunakan metode rate of return untuk menentukan kelayakan suatu alternatif investasi. Lalu mahasiswa dapat menggunakan metode rate of return untuk memilih alternatif variasi investasi. Lalu kemudian mahasiswa mampu melakukan pemilihan alternatif investasi dengan menggunakan incremental ROR maupun metode lainnya. Baik, kita mulai bagian pertama, perhitungan rate of return. Definisi terlebih dahulu, rate of return ini merupakan eh, tingkat pengembalian di mana bunga atau persentase keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi terhadap modal yang ditanamkan. Jadi ketika rekan-rekan melakukan suatu investasi, melakukan penanaman modal, baik itu nanti berupa eh, saham atau mungkin investasi dalam bentuk barang dan sebagainya. Nah, di situ diharapkan adanya tingkat bunga atau persentase keuntungan diperoleh. Lalu secara sederhana sendiri, rate of return itu bisa disebut dengan imbal hasil, gitu ya. Jadi kalau kita menanam modal, kita membeli sesuatu untuk investasi, berarti seharusnya kita mendapatkan imbal hasil, begitu, dari suatu proyek atau investasi yang dilakukan. Nah, bentuk umum dari rate of return ini biasanya dalam bentuk persen. Misalkan 10% per tahun atau 15% per tahun. Oke. Lalu kemudian definisinya untuk menjelaskan rate of return itu sendiri, kita tujuannya adalah untuk mengetahui berapa tingkat keuntungan dari investasi yang akan kita lakukan. Begitu ya. Ketika rate of return-nya tinggi, berarti investasinya menarik. Begitu juga sebaliknya, ketika rate of return-nya rendah, berarti investasinya kurang menarik. Begitu. Nah, lalu kemudian jenis-jenis rate of return itu sendiri, pertama ada internal rate of return, di mana merupakan setiap hasil yang diperoleh langsung dari investasi dan juga dikembalikan dengan tingkat ROR yang sama, gitu. Lalu kemudian berdasarkan cash flow dan juga internal rate of return ini biasanya paling sering digunakan untuk evaluasi, begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah external rate of return atau ERR, di mana hasil yang diperoleh diinvestasikan pada proyek lain dengan ROR yang berbeda. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil investasi, imbal baliknya begitu ya, lalu kemudian kita investasikan kepada proyek lain yang berbeda. Lalu kemudian tujuan menggunakan ERR ini adalah memperhitungkan reinvestasi, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan investasi ulang, hasilnya seperti apa, lebih baik atau tidak, begitu ya.
Lalu kemudian rate of return jenis yang ketiga adalah explicit reinvestment rate of return atau triple R begitu ya. Merupakan investasi lump sum tunggal yang diikuti dengan aliran kas neto positif seragam pada akhir setiap periode selama umur proyek atau investasi tersebut. Nah, kelebihan rate of return itu pertama mudah dipahami karena dia eh, digambarkan atau diproyeksikan dalam bentuk percentage gitu ya. Lalu kemudian bisa dibandingkan antar proyek. Katakanlah kita melakukan investasi, ada proyek A, proyek B begitu ya. Nah, proyek A-nya keuntungannya 15%, proyek B-nya 20%. Nah, berarti kita bisa lihat nih, antara proyek A dan proyek B mana yang lebih untung, begitu ya. Sehingga kita bisa tahu mana tingkat ROR-nya yang lebih baik atau menarik, begitu ya. Lalu kemudian kelemahan dari rate of return itu sendiri adalah bisa menyesatkan jika cash flow tidak normal, begitu ya. Jadi kalau cash flow-nya tidak normal dalam aluran kas itu, bisa jadi kita nggak tahu nih sebenarnya dia untung, tapi apakah benar-benar sesuai dengan cash flow yang ada gitu ya. Lalu kemudian kelemahan rate of return yang lain adalah tidak menunjukkan nilai absolut, berbeda dengan NPV gitu ya, apa net present value gitu ya. Nah, nanti kita belajar juga NPV. Lalu kemudian sensitif terhadap asumsi. Nah, biasanya kalau kita melihat hasil rate of return itu sendiri, kadang-kadang kita selalu berasumsi, oh, yang tadi 15% banding 20% keuntungannya, pasti 15% tuh kemarin kita harusnya menggunakan investasi ke sini gitu. Karena tidak ada uh, spesifik dari rate of return ini, jadi biasanya kita kebanyakan asumsi, begitu ya. Oke, lalu kemudian, nah, uh, dalam analisis rate of return itu sendiri, sering diartikan sebagai internal rate of return. Jadi selama pembahasan materi rate of return kali ini, saya akan menjelaskan terkait eh, tingkat bunga yang diperoleh dari rate of return itu sendiri. Jadi untuk mengetahui rate of return dari suatu project atau investasi bisa diperoleh dari rumus berikut, begitu ya. Nah itu kita lihat adalah sigma cash flow lalu per kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat T sama dengan 0 begitu ya, atau net present value atau net present worth-nya itu seperti di bawah itu rumusnya begitu ya. Ya. Lalu kemudian di sini ada contohnya begitu ya untuk rate of return itu sendiri study case-nya. Nah, Lion Parcel menginvestasikan untuk pengembangan gudang di kawasan Bandara Baru, Kediri, Jawa Timur. Besar investasi yang dilakukan antara lain untuk pembelian conveyor sebesar 25 juta, pembelian peralatan RFID sebesar 20 juta, persiapan setting awal gudang sebesar 25 juta, pembelian maaf, persiapan setting awal gudang sebesar 15 juta, pembelian rak segregasi sebesar 20 juta dan biaya admin dan lain-lain itu totalnya adalah 20 juta. Dalam pelaksanaannya, Lion Parcel mendapatkan kembali total pendapatan sebesar 120 juta dalam 1 tahun. Hitunglah berapa rate of return dari Lion Parcel dari proyek yang diinvestasikan tadi. Nah, kalau kita ingin lihat adalah total dari cash flow keseluruhan dibagi dengan 1 plus I kurung tutup pangkat T sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tadi kita total cash flow-nya adalah di total semua tadi ya, dari keuntungan yang diperoleh harus hasil akhirnya F-nya tadi dikurangi dengan total modal yang dikeluarkan. Berarti 120 juta dibagi 100 juta, lalu kemudian dibagi dengan maaf 120 juta dikurangi 100 juta dibagi 100 juta sama dengan 20% gitu ya. Nah, berarti rate of return-nya adalah sebesar 20%. Oke, membahas bagian kedua, yakni multiple rate of return.
Ini merupakan lanjutan dari rate of return itu sendiri. Nah, untuk multiple rate of return ini, dia merupakan kondisi di mana suatu proyek memiliki lebih dari satu internal rate of return. Nah, biasanya hal ini terjadi karena aliran kas berubah, begitu ya. Ada tanda lebih dari satu kali. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya terkait dengan aliran kas, apabila kasnya positif, berarti di situ dia ada mengalami keuntungan, begitu ya. Apabila negatif, berarti ada kerugian. Nah, di sini untuk multiple rate of return itu dalam satu laporan kas itu terdapat beberapa tanda, begitu ya. Seperti ini contohnya, ada positif, dan seterusnya. Nah, ketika kita memperoleh hasil akhir dari suatu investasi dari aliran kas report, begitu ya, itu diketahui ada beberapa tanda dari aliran kasnya, berarti kita perlu melihat uh, rate of return-nya, begitu ya, internal rate of return-nya, karena memiliki beberapa arti. Nah, penyebab utamanya adalah jika cash flow mengalami lebih dari satu perubahan tanda, maka persamaan NPV bisa menghasilkan lebih dari satu IRR, begitu ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini, ada table, ada kolom tahun dan juga cash flow. Di sini di kolom tahun ada kolom tahun ke 0, 1, 2, 3. Lalu cash flow-nya ada minus, positif, minus lagi, positif, begitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Berarti seperti kita bisa lihat bahwa di tahun ke 0 itu ada cash flow-nya negatif, gitu ya. Karena di tahun ke 0 ini kita mulai melakukan investasi. Nah, sedangkan di tahun pertama hasil cash flow-nya adalah positif. Berarti ada keuntungan yang diperoleh. Lalu kemudian di tahun kedua mengalami kerugian. Di tahun ketiga mengalami keuntungan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini terdapat lebih dari satu IRR, gitu ya, atau internal rate of return. Nah, sehingga untuk mengetahui di mana kekurangan dan kelebihannya, kita bisa melakukan evaluasi, begitu. Nah, di sini ada contoh dari kasus langsung, begitu ya. Ada suatu proyek automated cargo system. Jadi ada sistem kargo yang terintegrasi secara otomatis, begitu ya, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan logistik bandara. Misalkan di sini bisa in-journey dan sebagainya. Mereka melakukan investasi terhadap sistem automated cargo handling, begitu. Nah, kita bisa lihat di tabel berikut, ada kolom tahun, ada kolom cash flow dalam bentuk rupiah, lalu kemudian ada keterangan dari proses investasi yang dilakukan atau mungkin transaksi yang dilakukan. Nah, kita bisa lihat bahwa di tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, cash flow-nya adalah sebagai berikut. Negatif, positif, negatif, positif, positif, positif. Gitu ya. Nah, keterangannya ada di sebelah kanan. Yang pertama ada investasi awal, ada efisiensi operasional, ada upgrade sistem, ada peningkatan revenue, ada stabil, lalu kemudian ada akhir proyek. Nah, kalau kita bisa lihat dari aliran report dari cash flow itu, hasilnya adalah negatif, positif, begitu ya. Kalau kita bisa lihat dari tahun pertama, mulai dari ke 0, 1, 2, 3, ya. Negatif, positif, negatif, positif. Di situ kita bisa lihat ada dua kali perubahan tanda. Nah, berarti di situ diidentifikasi bahwa adanya multiple rate internal rate of return. Nah, lalu kemudian pertama untuk mengetahui apakah investasi tersebut uh, sudah sesuai, apakah investasi tersebut layak atau tidak, berarti kita bisa melihat dari kita lakukan analisa dulu internal rate of return-nya. Bagaimana cara melakukannya? Kita mencoba terlebih dahulu untuk menggunakan rumus yang tadi ya, net present value gitu ya, atau NPV. Nah, kita bisa lihat rumusnya itu menggunakan CFT per kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat T, begitu ya. Nah, kita coba dulu, mulai dari tahun pertama dulu. Tahun pertama, lalu kemudian tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima, begitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat, eh,
Perhitungannya itu didapat dari tadi yang kita bisa lihat di kolom di tabel itu ya, ada 700 juta, lalu kemudian ada 500 juta di tahun kedua, ada 900, ada 600, 400 begitu ya. Nah, kita abaikan untuk tahun ke-0-nya dulu. Nah, tahun ke-0 adalah investasi awal begitu ya. Nah, kalau kita coba dengan rumus, kita dapatkan, kita menggunakan asumsi dulu ya, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa kita di situ ada I sama dengan 10%. Nah, asumsikan I-nya 10%, berarti kalau masuk dalam rumus yang dibagi, ya, lalu kemudian kurung buka 1 plus 10 kurung tutup pangkat T. Nah, untuk tabel yang sebelah kanan itu, berarti kalau tahun pertama pangkat 1 begitu ya. Lalu tahun kedua adalah pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, dan seterusnya. Nah, nanti didapat aliran cash flow-nya ada 636 juta, ada minus 413, ada 676, ada 409, dan seterusnya. Hingga total NPV yang diperoleh adalah 1.557.500.419. Nah, dari total NPV yang diperoleh, itu dikurangi dengan total investasi awal pada tahun ke-0. Ya, kalau kita lihat di bawah itu dikurangi dengan 1M gitu ya. Nah, hasilnya adalah, hasil investasinya adalah positif 557 juta, 6 begitu ya. Nah, berarti kita bisa asumsikan bahwa di sini hasilnya CIRR-nya adalah ah, positif begitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita coba lagi untuk I apabila 25%. Cara menghitungnya sama seperti yang di rumus pertama tadi. Nah, diperoleh dari total NPV-nya begitu ya. Ada 1M 70 juta, 1M 77 juta 632.000. Nah, 10776 tadi dikurangi dengan investasi awal sebesar 1M. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah masih positif juga, 77.632.000. Begitu ya. Oke, berarti masih positif. Lalu kemudian kita menggunakan I-nya sama dengan 40%. Jadi kita coba ini dengan 40%, ternyata total hasil NPV-nya adalah 553.424.391. Gitu ya. Kalau kita bisa lihat hasilnya ada di sini. Lalu kemudian kita coba hasil yang ada di situ tadi kita kurangi dengan biaya investasi awal. Nah, ternyata hasil akhirnya adalah minus, begitu ya. Oke, berarti kalau kita dapatkan tadi dari berapa saja persentasenya? Dari 10, lalu kemudian ada di angka berapa lagi tadi? 10, lalu kemudian 25, lalu kemudian kita coba di angka 40. Nah, bisa kita simpulkan bahwa internal rate of return pertama ada di sekitar batasnya ini, 30 sampai 35%. Karena kita ketika sudah masuk ke 40, ternyata hasilnya adalah negatif rate of return-nya, begitu ya. Oke, lalu kemudian lanjutkan lagi. Nah, di bagian ketiga ini ada namanya modified internal rate of return. Nah, di bagian modified internal rate of return ini akan membahas uh, minimum investment rate of return-nya, begitu ya. Di mana untuk MIRR ini dia itu tujuannya adalah untuk memperbaiki internal rate of return-nya yang tidak sesuai, begitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan financing rate apabila untuk arus kas negatif, lalu menggunakan reinvestment rate untuk arus kas positif. Jadi untuk arus kas yang dihasilkan ya tadi ya, kalau kita lihat di awal tadi dari rate of return yang diperoleh itu untuk arus kas yang bersifat negatif itu kita coba financing rate.
Tapi untuk kasus yang positif tadi ya, positif-positif itu menggunakan reinvestment rate. Nah, bagaimana cara penerapannya sebagai berikut. Untuk memperbaiki IRR yang tidak sesuai, berarti kita dapat menggunakan rumus MIRR sama dengan kurung buka FV positif dibagi dengan IV negatif. Kurung tutup pangkat 1 meter N dikurangi 1. FV itu adalah future value dari semua cash flow yang positif. Lalu kemudian PV negatif itu present value dari semua cash outflow, begitu ya. Lalu kemudian N-nya jumlah periode. Oke, biar nggak bingung, nanti kita coba lihat implementasinya, begitu ya. Oke, nah ini contohnya masih diambil sama yang tadi ya. Ada tabel yang perlu dievaluasi, ada kolom tahun, cash flow dalam rupiah, dan keterangan. Kalau kita bisa lihat IRR yang di sini dari cash flow-nya adalah ada minus, lalu kemudian plus, minus lagi, plus, 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 begitu ya. Nah, asumsinya reinvestment rate-nya adalah 10%, financing rate-nya 10%. Lalu kemudian kita bisa menggunakan asumsi misalkan horizon perencanaannya selama 5 tahun, gitu ya. Nah, kemudian contohnya dari tabel tadi, langkah pertama, hitung future value cash flow positifnya terlebih dahulu, begitu ya. Dari tahun pertama hingga tahun kelima. Jadi dari tabel-tabel tadi, dari tabel-tabel ini yang dihasilkan, kita hitung yang positif-positif dulu. Jadi kalau kita bisa lihat positif-positifnya ada di tahun ke-1, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, kita coba dulu hitung eh, future value cash flow positifnya dari tahun ke-1 sampai tahun kelima. Caranya, future flow-nya, future value-nya itu 700 juta dalam kurung buka 1,1. 1,1 ini dapat dari 1 plus 0,1. Karena kita asumsikan tadi 10%, begitu ya. Lalu kemudian 1,1 kurung tutup pangkat 4, begitu ya. Kenapa pangkat 4? Karena dari tahun pertama ke tahun kelima itu ada 4 lompatan, gitu ya. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, lalu kemudian disederhanakan menjadi 700 dikalikan dengan 1,4641, begitu ya. Hasilnya adalah 1M 24.870.000. Yang di tahun ketiga, kita juga begitu, kita lihat perspektifnya ke tahun kelima, begitu ya. Kita coba hitung lagi future value-nya 900 juta, kurung buka 1,1, kurung tutup pangkat 2. Karena dari tahun ketiga ke lima berarti adalah 2 lompatan. Tahun keempat ke lima. Berarti makanya pangkat 2. Lalu kita coba hitung 900 kali 1,21. Hasilnya adalah 1,89 juta. Menggunakan perhitungan yang sama untuk tahun keempat. Begitu ya. Tahun keempat itu lompatannya 1 ya berarti. Berarti 600 juta. Kurung buka 1,1. Kurung tutup pangkat 1 sama dengan 600 kali 1,1 sama dengan 660 juta. Begitu. Lalu kemudian tahun kelima tidak perlu diubah, hanya tinggal masukkan angkanya saja, yakni 400 juta. Oke, setelah itu kita total semua future value cash flow positifnya. Ya, dari semua cash flow tadi yang sudah kita hitung, itu kita konversi di tahun kelima. Kemudian kita total future value positifnya. Future value positif sama dengan 1M 24.800 sekian ribu ditambah 1089 ditambah 660 ditambah 400. Totalnya adalah 3M 173.087 juta. Oke, lalu kemudian setelah kita selesai dari langkah pertama ya, untuk
cash flow yang positif, kita sekarang menghitung cash flow negatifnya. Cara menghitungnya adalah kalau tadi kita asumsikan ke future, begitu ya, nilai positifnya kita asumsikan ke tahun kelima atau ke tahun terakhir. Kalau untuk cash flow negatif, semua cash outflow-nya kita konversi ke tahun ke nol, begitu ya. Kalau kita bisa lihat di tabel yang tadi, untuk yang aliran cashnya negatif itu ada di tahun ke nol dan juga tahun kedua. Tahun ke nol sebanyak 1M, tahun kedua terbanyak 500 juta. Nah, kita fokus dulu ke dua tahun tersebut. Begitu ya, tahun ke nol 1M, lalu tahun kedua adalah 500 juta. Lalu kemudian kita hitung present value-nya 500 juta dibagi dengan 1,1 pangkat 2, begitu ya, 500 dibagi 1,21 hasilnya adalah 413.223.140 gitu. Oke, lalu kemudian kita hitung ya totalnya 1 M ditambah 413.223.140. Nah, present value negatifnya di total adalah 1M 413.223.140 gitu. Oke, lalu kemudian di sini ada contoh studi kasus terkait perhitungan ini ya, perbaikan internal rate of return, begitu ya. Nah, langkah ketiganya dari studi kasus tadi adalah setelah kita total semua, kita bagi, lalu kemudian kita pangkatkan, begitu. Hasilnya adalah itu kita bisa lihat, hitung rasionya 2,245. Nah, lalu kemudian kita akar pangkatkan, hasil akhirnya adalah 1,175. Nah, minimal internal rate of return-nya adalah 1,175 dikurangi 1 sama dengan 0,175. Lalu kemudian kita coba ubah dari desimal ke percentage atau ke persentase menjadi 17,5%. Nah, misalkan marnya 12%, karena apa ya? Karena si MIR-nya ini adalah lebih dari MAR, berarti kita bisa lihat bahwa proyek investasi yang kita lakukan itu layak atau visible. Makanya ini biasanya dilakukan untuk studi kelayakan, begitu ya, teman-teman ya. Oke. Lalu kemudian, nah, untuk materi pertemuan ketujuh, dicukupkan sampai sekian, begitu ya. Untuk rekan-rekan semua, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas lebih banyak lagi, begitu ya. Seharusnya di pertemuan kali ini ada pertemuan ke-7 dan ke-8, karena ke-8 itu sebenarnya masuk di UTS. Nah, untuk pertemuan pada hari ini cukupkan sampai sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan, silahkan disampaikan ke ketua kelasnya, atau boleh disampaikan langsung ke saya, bisa melalui WA pribadi atau email sesuai jam eh, belajar dan juga jam perkuliahan. Nah, di luar jam itu akan saya tanggapi setelah masuk di jam perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.